Halo, selamat malam hari ini. Oke. Gimana nih hari ini teman-teman? Kita sambil nunggu. Nanti jam 7 kita akan ngobrol dengan Kin, emiten terbarukan, emiten EBT, energi terbarukan. Halo malam Niko, malam Pak Dodi. Kita khusus malam ini belajar energi terbarukan. Kenapa? Karena energi-energi sudah mahal. Jadi akan terjadi transisi menggunakan energi yang lebih murah atau lebih green lah di sini. Nanti jam 7 pas deh kita invite PT Kencana Energi Lestari. Amin, amin besoknya terbang kinnya. Teknikalnya masih oke ya. Jadi teknikalnya seperti yang saya udah share Sabtu lalu, jadi nggak ada perubahan. MSC dia masih oke, semuanya masih oke, dan dia udah break resistance jangka pendek di 770, dan sahamnya juga masih secara struktural masih uptrend. Jadi masih oke banget sih. Mungkin aku coba invite dulu kali ya. Halo. Hai. Malam Pak Wilson dan Pak Giat. Sebentar ya, aku Hello. besarin volumenya dulu. Kita mau ngobrol-ngobrol nih biar santai, biar kita bisa belajar banyak juga nih tentang energi terbarukan. Karena kemarin kita udah ngundang sama emiten terbarukan juga. Sekarang kita mau ngundang PT Kencana Energi atau KIN untuk teman-teman investor di sini biar bisa belajar juga nih. Mungkin aku mulai aja kali ya, udah jam 7 kayaknya, biar teman-teman juga bisa nanti kalau teman-teman yang hari ini berhalangan bisa lihat recordingnya di sini ya. Ajalah malam ini kita akan belajar get closer dengan emiten. Kali ini dengan PT Kencana Energi Lestari Tbk atau dengan kode saham KIN. Merupakan perusahaan penyedia energi baru terbarukan yang terkemuka di Indonesia. Tapi sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Terus sekedar reminder teman-teman, aku ingin memberikan sekilas mengenai emiten KIN. KIN ini didirikan udah cukup lama ya, di tahun 2008, dan merupakan salah satu pemain utama di sektor pembangkit listrik tenaga air atau hydro power plant, dan telah beroperasi di Indonesia cukup lama. Perusahaan memiliki profil usaha yang unik dengan bisnis model penyedia energi terbarukan yang didukung oleh kontrak penyediaan listrik jangka panjang PPA atau Power Purchase Agreement kepada PT PLN Persero, yaitu sekitar 20-30 tahun sejak dioperasikannya pembangkit listrik tenaga air. Terus sekadar reminder ya, bahwa IPO dari KIN ini waktu itu diadakan tanggal 2 September ya 2019. Pada masa penawaran umum perdana itu, KIN ini oversubscribe sampai 47 kali loh. Dan pada saat itu, pada harga perdagangan perdana ya, KIN itu naik sampai 47,73%. Jadi naiknya cukup tinggi nih. Kelihatan antusiasnya cukup tinggi. Dari harga yang 396 melonjak hingga menjadi 585. Dan dana IPO pada saat itu digunakan untuk 55% untuk mendukung pengembangan usaha hydropower plant dan energi terbarukan lainnya. Lalu sekitar 25% untuk modal kerja dan 20% modal belanja. Nah, teman-teman, aku nih paling suka kalau emiten yang memang IPO-nya digunakan untuk pengembangan bisnis, karena memang berarti mereka akan ekspansi atau akan ada penambahan untuk bisnisnya.
Mungkin aku bacain dikit ya Wilson dan Pak Giat ya untuk profil singkatnya. Di sini ada Pak Wilson. Pak Wilson adalah Deputy CEO dari Kin dan beliau udah berpengalaman memimpin perusahaan dari beragam bisnis industri di sektor properti. Beliau memimpin proyek-proyek seperti pembangunan kawasan niaga, kawasan industri, pusat perbelanjaan dan hotel. Dan di sektor manufaktur saat ini beliau menjabat sebagai direktur perusahaan yang memproduksi bahan baku bangunan aluminium komposit panel dan selain sebagai direktur untuk beberapa proyek energi lahan baru di seluruh Indonesia. Dan Pak Giat adalah CFO di sini. Pak Giat Wijaya saat ini menjabat sebagai direktur dari PT Kencana Energi Lestari Tbk setelah penunjukannya pada tahun 2018. Dan beliau berpengalaman di bidang industri energi meliputi jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris dari PT Umin Energi Indonesia, PT Yukol Sumber Daya, dan PT Batang Alum Industri. Dan sejak 2014, beliau juga udah menjabat sebagai Kepala Pengembangan Bisnis di Kencana Group. Oke, nah itu udah sedikit profil singkat daripada Kin dan background sebelumnya IPO-nya kapan buat teman-teman tuh biar lebih refresh lagi memorinya. Oke, mungkin kita langsung ngobrol aja ya, Wilson dan Pak Giat ya. Pak, ini gimana sih Pak? Bisa ceritain nggak sih gimana awal kebentuknya bisa masuk ke bisnis bidang energi terbarukan, di mana pada saat Kin listing itu adalah perusahaan publik yang benar-benar green energy pertama yang mencatatkan sahamnya di Bursa Efek pada saat itu. Nah, mungkin siapa nih yang mau cerita dulu? Wilson atau Pak Giat nih yang mau cerita awal kebentuknya? Oke, jadi awalnya banget itu kita tahun 2006 ternyata kita bikin biomass, Bu Rita. Biomass itu jadi pembangkit tenaga biomasa kita pakai sampah sawit. Jadi tahun 2006 itu dulu kalau kita pergi ke kebun kelapa sawit, jalanannya terbuat dari sampah sawit. Jadi itu benar-beneran sampahnya itu dibuang-buang samping jalan gitu sampai jadi jalanan. So those days itu orang itu bayar kita untuk buang sampahnya dia. Tapi begitu pembangkitnya jadi tahun 2010, itu biomass ternyata demand-nya di Asia Tenggara especially itu naik. Jadi sampai kita punya bikin feasibility study itu tadinya anggapnya fuel-nya gratis, jadi fuel-nya bayar. So for that one power plant itu kita jadi CSR deh, because sister company kita di Agri gitu. Terus jadi pikir-pikir lagi, wah ini sebenarnya bisnis listrik tuh bagus ya, apalagi masa depan terbarukan juga bagus. Apa yang kira-kira perlu fuel? Jadi pikir solar. Waktu itu solar mahal banget harganya. Terus habis itu hydro. Kita coba cari-cari potensi lahan hydro. Bangun deh waktu itu kita mulai 2011 bikin 2012 bikin pembangkit pertama kita yang jadinya waktu tahun 2016. Gitu. 2016. Jadi waktu itu jadinya tahun 2016 2017 itu jadi. Terus 2019 kita IPO kemarin itu. Oke. Iya, ternyata IPO juga heboh ya, ternyata antusiasnya gitu rame juga. Nah, ini sangat menarik ya, karena memang di saat energi semuanya udah mahal, di mana-mana tuh orang ribut krisis energi, ini mungkin energi terbarukan bisa menjadi solusi di masa depan ya, kelihatannya punya future yang sangat menarik, di mana nanti kita akan nanya nih sama Wilson juga nanti outlook-nya nanti ya kita terakhir. Nah, mungkin kita sekarang akan nanya lagi nih, kira-kira visi dan misi Kin itu sendiri apa sih? Kita basically mau jadi the leading or prominent renewable energy provider lah, not just Indonesia ya, tapi juga Southeast Asia. Kita mau bilang tadinya waktu lagi formulasi vision itu kita mau bilangnya in the world, cuman kayaknya vision itu yang dibikin yang sustain, yang bisa kita kejar dulu lah. Ntar mau go further, we can just revisit lagi. Cuman sesuatu yang attainable dulu, kita mulai Asia Tenggara dan Indonesia dulu gitu. Oke, nice. Nah, terus mungkin sebagian teman-teman kan banyak nih investor-investor retail yang mungkin baru masuk market, atau banyak juga investor yang sebenarnya belum begitu ngerti nih. Mungkin bisa ceritain dikit nggak sih, kira-kira bisnis Kin itu sebenarnya kayak gimana gitu ke teman-teman yang lain? In essence sebenarnya kita perusahaan IPP ya, yaitu Independent Power Producer.
So our basic business model is we build the power plant and then we sell the electricity to the PLN. Intinya itu. Jadi kita kalau misalnya di properti kayak properti developer deh gitu. Kita bangun dulu pembangkitnya, terus kita jual listriknya kepada PLN. Tapi untuk bangunnya kita appoint kontraktor, cari funding dari bank atau funding dari sumber lain gitu. Intinya begitu pembangkit itu jadi, kita nggak jual pembangkitnya, kita jual listriknya aja gitu. Oke. Menarik banget. Jadi independent power producer ya, IPP ya di sini mengembangkan pembangkit listrik berdasarkan power purchase agreement dari PLN. Oke. Ini sih ya. Bedain kita ya, kita hanya only renewable energy. Jadi mungkin ada beberapa juga emiten yang lain ada mainnya thermal atau fossil fuel gitu ya. Kalau kita even seperti clean energy seperti gas saja kita nggak masuk. Kita masuknya benar-benar renewable energy. Green semua. Yes. Ya memang arahnya ke depan banyak juga investor mau yang fund lokal atau fund luar udah kelihatannya akan mengarah ke sana semua. Jadi memang emiten-emiten yang green itu akan mendapat perhatian khusus atau tempat khusus di portofolio mereka. Oke. Sangat menarik. Nah, ini ada yang menarik nih. Kalau aku pernah baca, katanya operating cost untuk PLTA itu paling rendah dibanding pembangkit lain. Nah, itu benar apa enggak? Terus benar nggak sih kalau dari segi efisiensi juga lebih efisien dibanding EBT yang lain nih? Benar nggak ya? Kalau operating cost dan efisien itu lebih baik daripada EBT yang lain? Kalau dibandingin dengan fossil fuel lain, pasti jelas ya, kita kan nggak usah beli fuel ya. Tapi kalau misalnya dibandingin dengan EBT yang lain, kita bandingin mungkin seperti dengan biomass. Kalau biomass juga sama, kita tetap harus beli fuelnya. Tapi kalau hydro, itu kan air hanya masuk ke dalam, kita ngalihin air masuk ke dalam powerhouse, muterin turbin, air balik lagi ke sungai. Jadinya itu airnya pun kita nggak beli gitu, ada semacam kita bayar water tax lah, atau usage tax itu aja, itu pun nggak seberapa, insignificant. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan EBT, yang paling murah itu sebenarnya masih geothermal in terms of operating cost. Tapi ya geothermal kan beda ya resikonya ya, kan seperti oil and gas, hampir kayak mining ya sistemnya. Benar. But it's still renewable energy, and that I think in my own personal view itu tuh dimana one day kita mau ada mimpi lah kita one day bisa ada geothermal. Kalau kita ya, I hope we will in the position enough untuk bisa dapat proyek geothermal soon. Iya. Oke. Ya pasti sih. Memang orang tuh mesti punya target lah ya. Kalau misalnya kita udah puas dengan sekarang, ya susah. Kita mesti punya istilah mimpi atau target, someday aku mau masuk ke bisnis yang begini ya, semuanya harusnya akan bisa terwujud, apalagi kayak dipimpin oleh deputy CEO kayak Wilson yang masih cukup muda nih, usianya masih sangat panjang dan produktif, jadi ini sangat menjanjikan sih. Oke. The second part of the question, sorry I forgot to address. Efisiensi ya. Jadi dari EBT yang efisiensi tertinggi itu sebenarnya kan seperti geothermal tadi ya, that's why we like geothermal. Tapi kalau ada efisiensi yang agak rendah itu seperti wind itu kan jadi ada jam-jam tertentu dan pada bulan-bulan tertentu dia lebih banyak gitu ya. Lalu ada lagi yang lebih intermittent lagi, jadi dia anggapannya kenapa intermittent tuh soalnya dia supply-nya naik terus habis itu turun, begitu ada naik, begitu nggak ada turun. Kalau solar PV juga gitu, begitu siang-siang, pagi naik gitu kan, sampai jam 2, jam 3 itu peak, terus ntar jam 4, jam 5 dia turun lagi, sore udah nggak ada lagi dia produksinya. Jadi seperti itu grafiknya. Kalau air, dia itu tuh pretty much stable lah, tergantung dengan curah hujan, pagi, siang, malam kan hujan bisa anytime happen ya. Iya, jadinya kalau misalnya seperti hydro itu bisa sampai 60-65%, bahkan bisa sampai 80% capacity factor-nya. Cuman kalau solar PV itu kurang lebih 24% aja itu udah yang paling canggih sekarang gitu. So if you compare 80% versus 24%, almost ya 3 kali lebih dikit lah gitu. Oke. Ya menarik nih. Oh ya teman-teman, kalau ada pertanyaan boleh tulis di
kolom atau di bagian yang ada question. Nanti kita akan coba jawab semuanya. Walaupun saya juga udah menyiapkan banyak banget nih pertanyaan, saking banyaknya Katalis yang bagus-bagus ya. Saya sampai bingung, ini sampai pertanyaan tuh banyak banget. Tapi ya karena memang segitu menariknya untuk potensi ke depannya yang kita mesti kupas ya satu-satu. Jadi jangan bosen nih Wilson ditanya nih, soalnya banyak banget nih yang menarik. Nah, ini kan kemarin kalau kita baca kan Kini ini kan berhasil mencetak laba bersih 70 yang naik sebesar 72,8%, jadi US dollar 8,87 juta sepanjang semester 1 2022. Pertumbuhan ini juga terjadi pada pendapatan KIN yang naik 11,9% menuju US dollar 20,36 juta. KIN ini deliver strong growth atau pertumbuhan yang kuat dan konsisten. Bahkan di saat COVID pun tetap tumbuh. Nah, ini bisa ceritakan nggak sih kayak gimana bisa stabil gini dan terus bertumbuh gitu? Oh iya, begini Bu Ita. Seperti yang tadi yang kita sudah jelaskan Wilson, sebenarnya ini kita kan perusahaan EBT ya. Jadi EBT apa perusahaan EBP adalah perusahaan listrik swasta. Jadi seperti yang kita tahu bahwa listrik itu adalah kan menguasai hayat hidup banyak orang banyak ya. Jadi kan dikuasai negara. Dan hal ini iya. Jadi yang boleh menjual listrik langsung ke masyarakat adalah PLN. Jadi kita sebagai IPP atau perusahaan listrik swasta itu hanya di pembangkitan. Oh, oke. Jadi kita menghasilkan listrik dijual ke PLN. Jadi PLN distribusi ke masyarakat, ke industri, ke bisnis, ke residential. Jadi ini kita adalah IPP. Terus yang kedua, kita IPP yang bermain di green energy atau green energy. Yes. Jadi kita memposisikan diri kita adalah renewable energy, bukan hydro company. Jadi kita lihat kalau dunia ini banyak perusahaan di renewable energy yang khusus, misalnya yang khusus di wind, ya. Dia hanya wind aja. Di solar PV, hydro aja. Gitu. Jadi memang saat itu aset kita terbesar tetap di hydro, tapi seperti visi misi kita adalah perusahaan renewable energy. Jadi kita akan meng-capture semua bisnis EBT yang tadi kita cerita yang ada hydro, kemudian geothermal, kemudian wind, solar PV dan bioenergy. Bioenergy kan ada biomass, waste to energy, ya itu semua yang kita cerita. Memang saat ini kita lihat bahwa memang hydro yang terbesar ya, masih sekitar Indonesia ada kurang lebih 11.000 megawatt EBT. Hydro boleh katakan 6.800 ya, tetap yang besar. Kemudian geothermal. Jadi berdua ini andalan EBT ya, karena ini berdua ini bisa menyamai PLTU atau PLTG, jadi bisa 24 hour gitu. Nah, kembali lagi yang nomor 3 adalah tadi ada pertanyaan, kok ini industri ini kok stabil? Pasti stabil. Kenapa? Karena kita sudah listrik itu tidak boleh berhenti. Ya. Benar. Kalau, ya bisa jadi breakout kan gitu. Jadi itu sangat penting. Karena kita sangat penting bagi PLN karena itu produksi tidak harus continue. Kemudian kalau kita lihat bahwa bisnis yang memang yang seperti listrik itu kan stabil, mau masa pandemik, mau resesi, semua tetap dibutuhkan. Tetap berjalan ya. Berjalan. Dan kedua, ini kan kontrak 30 tahun ya. Jadi kontrak itu sistemnya adalah di take or pay. Jadi sudah ada minimum capacity gitu. Jadi dalam perjanjian itu sudah di-stated bahwa minimum 1 tahun capacity ada segitu. Jadi dipakai tidak pakai tetap bayar gitu loh. Jadi sebenarnya ini untuk menjamin supaya investasi itu menarik. Kalau tidak ada kepastian, tentunya kan investor nggak bisa masuk. Iya, benar sih. Jadi ini sudah terjadi. Jadi makanya menjadi suatu stabilitas. Ya. Benar. Tidak ada naik turun, ya seperti kalau komoditas kita kan lihat pada cycle kan. Iya, ini nggak ada ya. Ini nggak ada, kita stabil. Maka kita terbukti semenjak COVID 3 tahun terakhir ini pendapatan kita malah growth gitu loh. Iya, makanya. Ini sangat menarik sih. Dan pendapatan yang stabil seperti ini pun menjadi minat oleh investor baik yang jangka panjang maupun jangka pendek, dan umumnya investor institusi juga sangat suka dengan company yang istilahnya memberikan
pendapatan yang stabil dan terus bertumbuh gitu. Dan aku rasa kayak untuk investor retail yang buat investasi jangka panjang atau jangka menengah ini juga sangat menarik, bisa menjadi pilihan ya. Jadi perusahaan yang terus pertumbuhannya stabil dan terus berkembang gitu loh. Oke, terus ini ada yang menarik ya, seperti kita tahu kan untuk pemanfaatan energi terbarukan kita kan tetap melakukan pelaksanaan seperti demikian rupa agar tuh nggak ada dampak terhadap lingkungan. Nah, gimana sih Kin mensiasatin agar keterlibatan masyarakat di sekitarnya seperti penambahan lapangan kerja tuh kayak gimana sih istilah biar lingkungannya itu tetap terjaga gitu loh Pak. Oke. Jadi gini, betul. Jadi seperti yang, jadi sebenarnya nature dari bisnis sudah sebelum apa-apa sudah green sendiri ya. Memang tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca ya atau ya, CO2 gitu. Nah kemudian kita lihat bahwa sebenarnya ini hydro ini sangat-sangat efisien. Kalau kita bandingkan, kita pernah studi banding ke Skandinavia country kayak Jerman, Norwegia. Di situ kalau kita lihat hydro itu sama sekali itu remote control. Jadi nggak ada orangnya tuh. Semua lewat, semua digitalized itu. Ya, jadi, cuma ada control room, itu pun dilakukan di head office. Di pabriknya, di power plant nggak ada orang gitu. Oke. Jadi cuma hanya beberapa operator yang monitor aja. Tapi kita di Indonesia, seperti tadi yang Bu Rita ceritakan, tentunya kan kita ada CSR ya. Iya, CSR. Kita harus memperkerjakan masyarakat setempat gitu. Iya. Oh, ya. Mungkin terjadi dari security bisa sampai 12 orang, 13 orang. Itu semua itu bagian dari hal kita untuk masyarakat setempat. Ya kan? Jadi sebenarnya untuk kehidupannya, tapi oke lah, kita nggak apa-apa. Kita bisa profit, why not kita contribute to the local people gitu. Ya. Iya sih. Nah, dan kemungkinan juga kita lihat juga environment yang lain. Environment kayak kita punya unit kedua di Bengkulu itu. Di situ kita lihat bahwa walaupun sungai di kelihatan atas itu bersih, tapi di bawahnya itu banyak sampah. Iya. Ya, jadi tentunya kita mesti mengedukasi masyarakat bahwa sungai ini bukan tong sampah gitu. Jadi nggak boleh sembarang buang sampah gitu. Ini mindset ini harus kita rubah. Jadi kita mungkin, jadi akhirnya kalau kita lihat setiap hari kita kumpulin sampah bisa 1 truk, 2 truk dari sungai gitu. Ini itu pakai orang sekitar ya? Iya, dari masyarakat setempat. Jadi memang harus kita edukasi masyarakat bahwa sampah harus dibuang di tempatnya, tidak di sungai. Karena itu masalah lingkungan kan. Nanti kalau itu sungai mengalir ke laut, kita makan ikan kita makan sampah semua itu. Ya. Benar. Itu semua masalah lingkungan. Jadi itu bisnis kita tuh banyak menyangkut lingkungan, walaupun itu size effect-nya gitu. Iya, benar. Ya, jadi selain bermanfaat untuk kita dalam listrik juga, tapi juga ada manfaat untuk penduduk sekitar ya, seperti pemanfaatan tenaga kerja dan sekitarnya. Oh ya, sebenarnya ini Bapak bisa terangin deh tentang biomass. Tadi ada sebutkan biomass ya. Mungkin ada teman-teman yang belum paham loh Pak mengenai biomass itu apa. Kayaknya biomass itu yang berhubungan sampah sawit yang perusahaan yang listed di Singapura, benar nggak? Itu sister company kita. Jadi memang biomass kita lokasinya tuh biomass power plant kita lokasinya di kebun sawit itu. Jadi kebun sawit itu masuk kita sampah sawit tersebut, tapi tentunya kita nggak bisa rely 100% juga ya, walaupun sister company tetap kita ambil dari luar. Iya, generationnya itu dari sebenarnya in essence sama kayak PLTU, cuma bakarnya bakar sampah sawit aja. Ya, jadi teman-teman kalau biomass adalah pembangkit listrik tenaga sampah. Di sini sampahnya adalah sampah dari kebun kelapa sawit. Di mana sebagian sampah kebun kelapa sawit itu diambil dari sister company Yakin yang sudah listed di Singapura gitu. Oke, ini juga untuk teman-teman yang belum paham mengenai biomass. Nah, terus yang pertanyaan nanti aku akan jawab ya setelah ini. Kemudian aku mau nanya juga nih ya, seperti, nah ini yang menarik nih mengenai akuisisi dari TEPCO nih. Pada bulan Februari 2022 kan ada berita bahwa TEPCO mengakuisisi 25% saham Kencana Energi senilai 394 miliar. Kenapa sih milih TEPCO yang merupakan BUMN perusahaan listrik terbesar di Jepang? Padahal nih
seperti kita tahu nih, perusahaan yang mau masuk ke renewable energy seperti KIN ini banyak gitu, perusahaan-perusahaan besar, kelas-kelas konglomerasi itu udah sangat aware about the future of renewable energy. Jadi banyak sekali yang ingin masuk ke perusahaan seperti KIN, di mana KIN sendiri udah perusahaan udah cukup stabil karena udah berdiri cukup lama, istilahnya udah siap jalan. Itu paling seneng tuh kalau namanya investor-investor besar. Nah, kenapa sih milihnya Tepco? Bisa ceritain nggak, Winston mungkin? Jadi waktu itu dari awal kita IPO itu tuh kita sebenarnya dari awal udah ada project pipeline. Waktu kita masih baru 18 megawatt aja, kita tuh udah ada project pipeline yang udah siap kita bangun tuh 200 megawatt. Sampai sekarang ini angkanya udah sekitar 500 megawatt project pipeline-nya. Benar. Kita ngerti lah keterbatasan kita. Project 18 megawatt mana bisa sih bisa sampai bangun 200 megawatt gitu. Jadi dari awal itu kita ada strategi untuk satu, kita harus meningkatkan kita punya visibility orang luar gitu, supaya mereka lihat ini perusahaan ini kredibel dan bankable gitu kan. Satu, kedua juga kita mau ada akses terhadap funding dari luar negeri, bukan hanya harus bergantung dari dalam negeri gitu. Jadi setelah kita IPO, kita udah ada sedikit credibility, udah ada nama, udah ada benderanya lah. Terus pada saat itu mulai banyak tuh calon-calon partner yang tanyain mau join kita lah intinya. Tapi yang the one that caught our eye the most is actually Tepco, karena Tepco itu kalau nggak salah sekarang dia 63.000 megawatt dia di Jepang. Terus hydronya aja sendiri, hydronya sendiri 8.500 mega gitu loh. Jadi for us kita melihat bahwa ini yang kita butuh gitu. Kita butuh sebuah partner yang bisa grow, bisa fuel our growth. Jadi yang dari partner ini yang kita minta itu tadi ya, satu kan access to funding. Tapi yang paling penting adalah dia itu bisa bantu kita execute project execution excellence gitu. Terus yang kedua adalah begitu project itu selesai sendiri adalah operational excellence dari segi pengoperasian pembangkitnya. Jadi kalau kita lihatin dari beberapa, ada yang financial investor, ada yang infrastructure investor yang bukan listrik. Tapi jadi kita ngeliatin yang paling cocok ini adalah Tepco, and we are truly honored to be one of to be partners with them lah. Iya, benar sih. The way we see it, the synergy is with them. Mereka itu kan yang tadi ya ada operational excellence sama construction excellence. Kita ini kan sebenarnya baru 60 megawatt sekarang ya. Kalau bandingin sama mereka 8.000 itu jauh sekali gitu. Iya. Jadi kita ngelihat bahwa ya udah deh, mereka nanti bisa bantu kita punya construction and operation sambil KIN itu do what we do best, which is kita cari project dan kita bangun gitu. Sama mungkin bisa absorb mereka punya teknologi juga ya, karena Jepang kan pasti teknologi jauh lebih advance daripada kita nih, yang istilahnya jauh banget ya. Bener, apalagi kita juga baru 60 megawatt, pengalaman kita juga baru 60 megawatt, sedangkan pengalaman mereka 8.000 kan they've seen a lot more than we have gitu. Iya, it's a good partner sih actually. Oke. Ya, sebenarnya aku juga pernah dengar memang ada satu big group juga yang tertarik ya pada saat itu ya. Cuman kebetulan KIN lebih memilih Tepco yang memang udah punya pengalaman begitu banyak. Jadi bukan cuman partner, tapi yang bisa bantu karena mereka udah sangat berpengalaman di sini ya. Yeah, even they are very serious untuk bisa jadi value add ke KIN. Mereka sampai ada taruh satu direktur dan juga taruh satu komisaris di kita. Nggak tanggung-tanggung, ditaruh itu technical director gitu loh. Jadinya cocok banget lah sama kemauan kita. Nah, siapa tahu nanti bisa lebih besar lagi share-nya di sana. Oke. Nah, terus ini ada yang menarik juga. Kalau aku invest, kadang aku suka perhatiin juga, kalau buat invest ya, perusahaan itu baiknya yang tingkat rasio utangnya rendah. Nah, di mana neraca KIN ini termasuk yang cukup baik dengan rasio utang yang hanya 0,47 kali. Hal ini kan memberikan banyak ruang untuk ekspansi. Nah, kalau orang istilah utangnya masih kecil, mau minjem dana buat ekspansi itu
masih banyak deh, kalau utangnya udah tinggi tuh udah susah gerak kan istilahnya. Nah, kira-kira ada rencana ekspansi apa sih ke depannya? Ya, ya, Bu Rita, seperti yang kita ketahui bahwa memang tadi kita lihat ya, untuk bisnis apa namanya IBT ini kan sangat promising ya, sangat menjanjikan untuk jangka panjang gitu. Iya benar. Yang kedua kita lihat bahwa dukungan pemerintah tuh sangat kuat terhadap IBT saat ini dengan beberapa kebijakan gitu. Kemudian kita lihat bahwa tren global dunia itu sudah menjunjung pada IBT semua gitu loh. Iya Ya. benar. Nah, jadi mau nggak mau Indonesia juga akan menuju ke sana. Kita lihat bahwa dalam rencana bisnis plan PRS 10 tahun ke depan itu akan membangun sekitar 20.000 megawatt IBT gitu. Ya kan, 20.000. Kalau 20.000 dalam waktu sekitar 10 tahun, berarti kan setahun kurang lebih sekitar 2.000 megawatt. Gitu. Nah, untuk itu kita sih nggak mulu-mulu, kita cuma ambil Pak Pran dalam waktu jangka pendek 2-3 tahun itu ada 500 MW gitu loh. 500 MW. Jadi kita lihat bahwa ini kan suatu jumping yang sangat besar ya. Dari sekarang posisi 60-50 ke 500 sampai 4 kali 5 kali gitu. Iya benar. Nah, tentunya seperti tadi yang gue jelasin itu, tentunya kan kita sadar bahwa untuk mencapai growth yang konsisten nih, yang dengan 30% setahun itu kita butuh partner yang kuat gitu. Jadi itu satu butuh. Kenapa kita pilih Tepco? Terus terang aja sebelum kita pilih Tepco, ini ada 4 atau 5 konglomerat nasional yang approach kita gitu loh. Yang sudah semua di energi. Jadi tentunya, tapi kan kita memilih karena mereka juga mau diverse ke dalam EBT gitu loh. Ya, seperti kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang dibuat juga sekarang mulai diverse ke EBT gitu. Nah, iya benar. Kita tahu bahwa kita sudah di EBT, mereka mau gandeng kita bersama gitu loh, untuk sama-sama ke sana gitu. Tapi tentunya kan kita pilih yang Tepco kan sebagai yang sudah terbesar di Jepang gitu loh. Dan mereka juga punya kan gitu. Itu jadi maka kita harapkan Tepco masuk itu bisa memperkuat kita secara teknologi, akses financial yang lebih murah, kemudian juga lebih memperkuat GCG kita gitu loh, risk management. Jadi tentunya masukan kita kan lebih kita leverage company kita sesuai dengan Jepang lah gitu loh ya. Nah ini juga bukan perusahaan sembarangan, ini perusahaan BNN gitu. Jadi mungkin lebih ketat daripada swasta Jepang yang lain. Gitu. Iya. Dan mereka juga istilahnya juga nggak mungkin sembarangan milih partner ya. Karena mereka BUMN pasti seleksinya juga sangat ketat ya. Berarti sekarang total kapasitasnya 64 megawatt ya? Benar ya? Iya, betul. Jadi tahun ini terjadi berbagai corporate action dalam waktu yang bersamaan. Pada saat di bulan Februari itu Tepco masuk ambil 20%, dan kita juga akuisisi satu proyek 10 MW ya. Dan juga tadi lagi seperti tadi yang Weston sudah jelasin bahwa kita juga akuisisi biomass yang 5 MW di Bangka yang punya sister company gitu loh. Di mana sister company kita kan adalah fokusnya di core business kan di plantation gitu. Jadi sekarang kita fokus masing-masing, yang berbisnis listrik harus kembali ke listrik gitu. Jadi makanya kita akuisisi itu power plant yang masih ada di sister company supaya ini mereka yang diakuisisi itu masuk yang 60 megawatt 64 megawatt atau masuk yang pipeline yang 500 megawatt. Ini kan sudah COD, Bu Rita, kan sudah operasi. Oke. Itu tidak masuk pipeline terjadi. Jadi kita masih banyak sekali potensi ke depan karena sister company kita itu yang agro plantation itu mempunyai 60.000 hektar. Jadi kita bisa menggunakan waste mereka itu ya untuk bikin biomass, ya kan? Dia punya waste dari CPO dia bisa kita gunakan untuk bikin biomass, bisa juga bikin biogas loh. Itu potensi ke depan. Karena kalau untuk bikin biomass, yang penting adalah secure daripada feedstock tuh. Oke. Ya, karena feedstock. Karena dia ada feedstock kan gitu. Ini harus secure. Jadi untuk itu harus punya satu grup. Karena enggak kita nggak bisa supply kontak long term, suatu saat dia harga bisa naik gitu. Kayak batu bara. Iya benar. Jadi itu yang harus kita secure, kemudian juga teknologinya harus kita secure gitu. Nah ini kita mempunyai potensi ke depan, dan juga sister company ini mempunyai lahan yang besar dan bisa kita gunakan juga suatu saat untuk kita kembangkan solar PV gitu. Jadi ada plan bisa kita gunakan untuk solar PV. Karena kita lihat bahwa pemerintah juga sangat fokus pada solar PV gitu. Iya. Win. Oke. Iya nih, mungkin kalau teman-teman yang belum tahu, sekarang yang udah operasi ya, berarti udah beroperasi tuh 64 megawatt ya. Iya. Dan yang
sudah beroperasi itu 18, 21, 10, 5. Jadi berapa tuh? 54. Oh, 18. Oke, 18, 21, 10 sama 5 ya itu ya. Iya, lalu yang sedang under construction Oh, oke. PLTM. itu PLTM Or di Hulu itu baru kita acquire itu bulan Februari ya. tapi kita udah mulai construction sekarang kayaknya udah roughly 40% ya. Itu 30-40% itu 10 megawatt jadinya kurang lebih akhir tahun depan lah. Sama yang satu lagi yang kita baru mulai tahun ini juga solar 1,3 mega itu juga jadinya akhir tahun ini. Oke. Tapi ya masih kecil lah solar kita 1,3. The way we see it ini masih pembelajaran lah ya, supaya kita bisa capture. Tapi at least kita sudah mempunyai portfolio, sudah diverse, jadi bukan hanya hydro, tapi sudah ada hydro, biomass, sudah ada surya gitu. Iya, dan yang menarik juga nih ya untuk project pipeline ini ada 500 megawatt. Ini juga menarik, istilahnya dari yang 60 yang tadi menjadi pipeline menjadi 500 kan pengembangannya berkali-kali lipat ya. Ini juga di dalamnya juga ada hybrid capacity 5 megawatt. Hybrid itu apa ya? Jadi in essence hybrid itu adalah 2 EBT di satu lokasi atau 2 EBT satu kontrak sama PLN begitu. To be honest sampai sekarang ini Indonesia belum ada lah hybrid contract, belum ada. Tapi salah satu approach yang kita bisa lakukan adalah ya udah dibagi aja jadi 2 kontrak satu lokasi sebelah-sebelahan, satu misalnya biomass, satu PLTS gitu. Oke. Ini sebenarnya udah banyak sih pertanyaan dari teman-teman, cuman aku coba kelarin dulu yang pengen aku nanya nih. Nah, terkait dengan kita kan akan garap proyek EBT atau energi terbarukan di Filipina yang senilai 1,49 triliun. Nah, bisa diceritain nggak tentang ini? Mungkin aku nggak tahu nih, udah bisa di sedikit expose atau masih harus ditahan dulu atau gimana? Coba deh, siapa yang mau? Mungkin belum bisa kita cerita banyak, tapi inti sarinya yang diceritanya adalah kita diundang oleh government Filipina untuk bisa liatin ada potensi mana nih di Filipina yang kalian interested, intinya gitu. Tentunya ada beberapa ya, dan bukan hanya hydro, tapi ada juga solar dan sebagainya. Tapi approach kita anggap ini sebagai just another project. Kita cari yang mana project yang paling profitable dan yang mana yang dampak lingkungannya paling rendah, yang mana yang bisa bankable. That's where we go, gitu. Untungnya kita perusahaan swasta ya gitu, jadi kita bisa keluar negeri untuk bisa expansion itu semua tanpa perlu banyak procedure that we have to go through lah. Iya, benar. Jadi kalau misalnya ada peluang di luar negeri, ya udah kita simply because we can, that's why we will go for it. Iya sih, benar sih. Ya, di mana ada opportunity, berarti ya itu bisa, kalau memungkinkan berarti akan diambil aja semuanya. Oke. Terus ini juga ya mengenai, kemarin kan baru diresmiin ya Perpres nomor 12 tahun 2002 yang memberi kepastian dalam pengembangan bisnis pembangkit listrik yang bersumber dari EBT. Nah, gimana sih tanggapan kalian mengenai ini? Ini kayak something yang sangat positif ya untuk memberi kepastian di sini. Honestly, kalau dari kita lihat, ini kan udah kita tunggu udah lama nih, dari 2018, 2017 itu udah ya tahun depan keluar, tahun ini keluar, akhirnya sekarang keluar. Finally ya, 2022. Yes, jadi sebenarnya yang kemarin itu jelek nggak sih? Enggak, cuman yang kemarin itu karena orang expecting ada something, jadinya nggak bisa gerak gitu loh. Nah, sekarang begitu finally udah keluar, tahun 2022 ini udah keluar, finally, ya udah, jadi ini nih peraturan gamenya gitu loh. Jadi kita bisa dari segi kita cari project juga, yang ini visible dengan tarif yang sekarang, dengan cara pembelian yang sekarang ini jadi visible juga gitu. Sistem ini jadi bisa dibuka sekian megawatt untuk hydro, bisa dibuka sekian megawatt untuk solar. Bukan cuman kita swasta juga, tapi untuk PLN juga gitu. Jadi kejelasan buat mereka mau buka yang mana gitu loh. So I think Perpres ini it's more like
kayak kalau misalnya kita mau lari ada pistol yang door gitu jalan. Nah itu tuh sebenarnya itunya aja. Dari dulu semuanya cuma butuh pelatuknya itu kayak door jalan gitu aja sih. So now we know there is nggak ada lagi yang uncertain, cara pembeliannya seperti ini, harganya seperti ini dan sebagainya. We can finally assess project as what it is, daripada kemarin kita tebak-tebak. Oh ini mungkin harganya segitu kali, oh ini harganya segitu kali gitu loh. Oh oke. Mungkin aja jadi nggak bisa maju. Jadi intinya positif ya. Jadi intinya ini Bu Dita, purpose adalah payung hukum. Benar. Mulai untuk melakukan penerbitan PPA baru gitu. Jadi kita bersama bahwa perkembangan 3-4 tahun terakhir ini dari 2017 itu permen yang lama itu kan permen lama itu. Jadi sejak permen lama itu sudah ada lagi PPA baru gitu loh. Itu walaupun ada yang PBT baru itu adalah bekas yang lama baru saja dibangun gitu. Jadi kita lihat perkembangan 3-4 tahun terakhir sangat lambat karena ya permen tadi itu durasi gitu. Nah, jadi kita semua tunggu udah lama nih. Nah, begitu kita terbit, kita harap segera bisa kebut lagi nih PPA. Jadi kita udah bisa mulai bangun lagi gitu. Jadi mulai yang baru. Nah, ini adalah yang kita tunggu-tunggu gitu. Karena PLN nggak bisa melakukan procurement atau pembelian PPA baru kalau belum ada payung hukum gitu. Cara belinya apakah direct selection, apakah direct appointment, terus gimana, apakah fee in tarif, ceiling price atau negotiation itu semua diatur di perpres, jadi jelas gitu. Nah, ini. Jadi dengan ini harap kita bisa langsung udah mulai langsung bangun pak lagi gitu. Oke, menarik sih ya, dengan adanya perpres ini harusnya something yang very positif untuk sektor ini atau bisnis ini ya. Oke. Nah, terus tadi kan kita udah lihat nih kinerja keuangan yang sebelumnya semester 1. Nah, kira-kira kalau kinerja keuangan di tahun 2022 optimis nggak akan lebih baik, atau mungkin bukan lebih baik tapi jauh lebih baik nih? Terus kalau kira-kira punya target nggak net income-nya kira-kira berapa sih? Begini, Bu Rita, jadi seperti kita ketahui bahwa semua ini bisa kita track financial performance dan track record growth dia gitu loh. Nah, seperti kita ketahui bahwa pada saat kita IPO, kita hanya mempunyai 2 unit ya. 2019 kita IPO hanya 2 unit, yaitu yang 18 MW sudah operasi setahun. Kemudian yang satu lagi ya Bengkulu barusan masih konstruksi gitu loh. Ya kan? Itu di 2019. Nah, sekarang kita di 2022, kita lihat bahwa kita sudah ada 6 unit. Oh, udah ada 6 ya? Unit ya, jadi 3 sudah operation, saat ini sudah 3 operation. 1 lagi, 4 sudah termasuk tadi ya BMS, berarti 4 sudah operation. 1 dalam konstruksi yang FPLTM itu, dan 1 lagi yang 1,3 solar PV itu dalam konstruksi. Nah, kita lihat adanya penambahan install capacity, tentunya kan ada penambahan produksi listrik gitu. Oh yes. Tentunya kan pasti akan dengan menambahnya install, berarti kan juga menambah income, revenue, income gitu. Ya. Dan kemudian mungkin saya akan sedikit teknis. Jadi kadang-kadang mungkin ini kita punya accounting system agak berbeda, agak unik dengan yang lain-lain. Jadi kadang-kadang orang, kenapa bisa naik turun revenue-nya itu? Nanti akan saya sedikit jelaskan. Karena ini banyak sekali pertanyaan mengenai laporan keuangan kita gitu loh. Karena ini unik, jadi tidak banyak yang menggunakan ini, hanya yang perusahaan-perusahaan yang kayak infrastruktur, kayak apa namanya, jasa marga, ya juga ya kayak kita lah, jadi yang mempunyai apa namanya, yang hubungan konsesi dengan pemerintah gitu loh. Dia akan menggunakan sistem ini. Tapi nanti kita tunggu, nanti kalau ada pertanyaan kita jawab. Iya. Oke, jadi pastinya kinerja 2022 akan jauh lebih baik ya, karena ada penambahan beberapa unit. Oke. Nah, terus dividen kini itu dari pertama IPO kan selalu konsisten. Nah, sekarang ini kan banyak sebenarnya perusahaan-perusahaan baru yang IPO, di mana banyak perusahaan baru yang IPO belum tentu kan membagikan dividen. Nah, ternyata kini nih dari pertama IPO 2019 hingga saat ini nggak pernah absen, dan pada masa COVID pun selalu dividen rutin. Nah, tahun 2022 ini kan belum nih. Kira-kira potensinya gimana nih? Dividen tahun ini. Kita lihat Bu Rita, memang itu, jadi kita IPO di 2019, di 2020 langsung kita bagi dividen. Benar. Konsistennya kita bagi. Jadi sebenarnya gini, kita ini sebenarnya ada startup ya, tapi dalam beli juga energi, ya kan. Jadi waktu kita masih kecil, tapi kan kita startup.
Dan kita adalah growing company, yang growth company, growing company. Bukan yang sudah make, tapi yang growing company. Nah, harusnya biasanya kalau perusahaan yang growing, dia akan mendeserve income dia untuk growth, jadi nggak bagi dividen. Tapi kita alokasi untuk membuat shareholder happy lah. Jadi kita juga bisa growth, kita juga bisa membagi. Jadi nggak tunggu nanti capital gain atau tahun 3 tahun baru kita bagi. Jadi nggak setiap tahun kita juga tetap ada reserve untuk kita alokasikan. Ada restock dividen. Udah ada jadwal. Udah ada jadwal rupsnya belum, Pak? Kita tahun ini kan bahasa loop kan. Jadi tahun ini tahun 2020 kita bagi 729.000 atau 2,93 rupiah per iya. Sorry. Kemudian tahun 2020 kita bagi lagi 1 juta. Jadi kurang lebih ada growth 37% ya, secara nominal ya. Kemudian per lembar berarti kan 3,88 per lembar per rupiah. Nanti juga ada growth 32% gitu. Nah, tahun 2021 ini untuk pembagian di 2022 itu kurang lebih 1,3 juta dolar, ekuivalen 35% growth dibandingkan tahun 2000 punya dividen. Jadi per lembar kurang lebih sekitar 5,46 rupiah per lembar. Jadi 48,40% lebih dari DPS tahun lalu gitu. DPS, jadi konsistennya kita growth gitu. Iya. Ya tentunya tahun depan lebih banyak install, tentunya lebih banyak dividen lagi gitu. Jadi investor bisa dua kan, satu company secara value growth, kemudian juga dividen tetap growth gitu. Oke. Iya. Oh iya, terus nih, ini mungkin pertanyaan terakhir dari saya. Setelah itu kita akan ngambil beberapa pertanyaan dari audiens nih. Nah, outlook untuk renewable energy sendiri itu bagaimana? Di mana Indonesia sendiri potensi yang sangat besar itu kan pengembangannya ada di renewable energy, karena berdasarkan roadmap Kementerian ESDM terkait energi transisi, pemerintah sendiri menargetkan kontribusi dari energi renewable sekitar 23% dari total energi nasional nih. Jadi EBT ini sekitar 23% dari total energi nasional di tahun 2025 dan 31% di 2050. Jadi naik terus nih targetnya kontribusi dari EBT ini. Nah, berdasarkan itu outlook ke depannya masih sangat-sangat menjanjikan ya berarti ya? Masih sekali ya. Jadi kalau kita melihat kan ada namanya energy transformation yang kita sekarang lagi energy transition ya, dari fossil fuel menuju ke EBT gitu. Jadi kalau misalnya dilihatin di Indonesia, mungkin kalau sering dengar kabar katanya Indonesia oversupply gitu kan. Tapi itu kan harus diingat bahwa oversupply-nya itu adalah terdiri dari fosil dan juga dari EBT gitu. Tapi yang sekarang dilakukan oleh dunia sekarang termasuk Indonesia tidak dikecualikan, itu adalah phasing out dari fossil fuel base-nya. Jadi yang terdiri dari fossil fuel-nya itu tuh berkurang di pemakaiannya atau dikurangkan, lalu coba fokus pembangkitan tambahannya itu oleh EBT. Jadi kalau kita lihat itu di Indonesia EBT-nya itu bakat kita paling banyak itu tuh di solar dan juga di hydro dan juga di geothermal gitu. 3 hal inilah bakatnya Indonesia. Kalau misalnya kita bilang mungkin kayak Denmark dan yang lainnya, mereka EBT-nya juga tinggi, cuman mereka bakatnya mungkin di hal yang lain seperti wind dan biomass. Tapi kalau kita balik ke Indonesia, untungnya kita bakat di hydro yang tadi kapasitasnya tinggi, jadinya PLN juga secara sistem lebih gampang supaya mereka bisa terima listrik kita gitu. Tapi kedepannya sendiri juga dengan turunnya harga baterai dan juga turunnya capex untuk instalasi solar panel, itu semua nanti juga akan berkontribusi lah ke depannya untuk pengembangan EBT di Indonesia. Apalagi Indonesia kan untungnya kita 12 months in a year itu kita pasti ada matahari lah gitu loh. Iya, benar. Dan juga kalau di air juga 12 months in a year kita ada musim kemarau sama musim hujan. So there's a rainy season or there's less rainy season gitu. Jadinya for us kita bakatnya di dua itu, dan kebetulan that's why Kencana Energy itu juga setuju lah sama Indonesia supaya kita bisa membangkitkan Indonesia ini jangan lagi expand more fossil fuel, but we expand more on the EBT side gitu. Oke. Terus ini udah banyak sekali ya pertanyaan. Ini ada yang tanya, cost per kilowatt kini itu berapa dan ESP per kilowattnya berapa?
sama ada berapa PP pemerintah tentang EBT, apakah ESP per kilowatt itu jadi naik. Jadi dia tanya cost sama harga jualnya ya. Sorry, ESP itu selling price kah? Yes, Mungkin average selling price. Oke, jadi kalau misalnya dari pembangunan EBT sendiri atau especially hydro ya, karena portfolio kita banyak di hydro, itu tuh varying banget. Jadi tergantung dengan lokasi, jadi bendungnya berapa lebar, terowongannya berapa panjang, semakin mahal dan sebagainya kan kalau misalnya semakin banyak pekerjaannya. Cuman kalau projectnya itu udah kurang lebih di 2 juta US per mega, itu udah ya average lah, or more towards good. Kalau yang agak mahal itu mungkin angkanya di 3 juta USD per megawatt. Jadi kalau dari segi selling price ke PLN dengan negosiasi sama kita itu mereka ngeliatin ini, oh kamu bangun pembangkit ini harganya 5 juta gitu untuk 10 mega misalnya gitu. Maksudnya 10 juta untuk 5 mega gitu misalnya. Jadi ntar dia ngeliatin, oh kamu balik modalnya kita targetin kurang lebih IRR 17%, 18%, negosiasi, dan mereka ngeliatin curah hujan dan sebagainya. So it's not a clean cut, harganya berapa megawatt, harganya langsung berapa, nggak seperti itu. Mereka tetap liatin produksinya berapa, kita capex-nya berapa, lalu negosiasilah sama PLN gitu, supaya kita bisa dapat IRR yang kita mau, kayak gitu. Tapi in general, perpres yang tahun ini barusan keluar itu selling price untuk kontrak-kontrak baru itu naik malah sementara ini. Kayaknya ini adalah suatu gerakan dari PLN supaya banyak pemain baru masuk ke dalam EBT. Kita di sini sebagai pemain yang sudah di dalam EBT ya, kita malah happy ya bahwa we are compatriots, we are not competitors with other EBT players. If anything lawan kita ya cuma fossil based lah. Oke, ya jadi dengan adanya PP pemerintah itu berarti ESP-nya jadi naik. Oke. Oh, tadi juga ada yang nanya lokasinya banyak di Sumatera ya? Yang di Sumatera sekarang kita 2 lokasi, yaitu yang di Pakat yang pertama, terus yang kedua di Air Putih. Project ketiga kita itu di Toraja. Project keempat kita yaitu yang biomass itu di Bangka kan Kepulauan. Terus yang solar PV itu juga di Bangka juga. Or di Hulu itu di Sumatera juga, benar. Tapi again kita actually scatter jadi tempat kita. Nggak semuanya kalau bisa di Sumatera semua, nggak. Kita jadi di Sumatera ada, potensi di Kalimantan juga ada, potensi di Sulawesi juga ada, even di Jawa juga ada gitu. Kenapa kita begitu? Soalnya kalau misalnya tiba-tiba misalnya Sulawesi nggak ada demand growth lagi, sedangkan semua kita punya project pipeline di Sulawesi misalnya, itu jadi project-project kita yang di Sulawesi itu jadi nggak bisa kita bangun, soalnya PLN lihat oh nggak ada demand growth-nya gitu, jadi dia stop pembelian di Sulawesi, mereka konsentrasi tempat lain gitu. Jadi untuk kita, our strategy is kita harus scatter, di Sumatera ada, di Kalimantan ada, Sulawesi ada, di Kepulauan ada gitu. Oke, ya menarik sih. Terus ini juga ada yang nanya nih, Pak Wilson, untuk project Saluuro, Pakat 2, Kalena, dan update estimasi COD-nya kapan? Thank you katanya. Or di Hulu ya? Ini Saluuro. Ya, jadi 3 project itu diantara banyak project pipeline yang kita ada, 3 project itu yang paling advance lah. Dari segi FS sudah ada, pembebasan lahan udah ada, pinjam pakai kawasan hutan juga udah ada, AMDAL, Environmental Impact Assessment juga ada. Jadi ini semua udah ada. Cuman memang gara-gara terakhir belum ada PPA, gara-gara ya itu regulasi yang kemarin not friendly untuk bisa kita mulai pembicaraan PPA. Tapi sekarang begitu perpres ini udah keluar, sekarang aja ini udah kelihatan nih PLN udah mulai ajak-ajak kita ngomong lagi untuk rencana mau buka untuk di Sulawesi, mau buka untuk di Sumatera, dan mereka expect we will be the ones to fill up some of that quota as well gitu. Wow, bagus. Jadi ini sangat, dengan adanya payung hukum tadi malah jadi kepastian ya, istilah ada kepastian harga, kepastian hukum, dan kepastian pekerjaan deh ya semuanya ya. That's right.
Terus mengenai projection financial highlight Kin, apa bakal tercapai omset atau revenue-nya di akhir tahun 2023? Akhir tahun 2022 kan? Iya, aku rasa 2022, makanya aku agak bingung sih. Iya. I think at this rate we are well on track, or if not we will exceed that expectation, I think. Bisa kita semua masih on track karena pembangunan kita yang di Odi Hulu itu sesuai dengan schedule-nya gitu loh. Jadi PLT Odi ini akan diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Jadi tahun ini kita mulai pembangunan di April 2022 dan diestimasi selesai di 2024 Q1 gitu. Jadi tahun ini pasti akan mencapai 50% gitu. Jadi kalau dia mencapai 50%, otomatis nanti apa yang kita proyeksikan itu semua bisa tercapai. Gitu. On top of that juga electricity production kita tahun ini banyak hujan sih. Jadinya kita, I think we are able to produce a lot more than we expected dari yang kemarin. Jadi memang lokasi itu semua lokasi baru ya, Sumatera, Sulawesi ini adalah 2 pulau yang banyak menggunakan EBT. Kalau di Jawa banyak kan fossil base ya. Di Jawa banyak PRTU yang besar-besar gitu loh. Ya kan? Nah, sekarang pemerintah akan early retirement untuk PLTU yang besar. Yang tahun ini mungkin ada 3.000 yang akan di-terminate kontraknya gitu. Yang sudah tua stop operasi. Jadi ini dalam rangka untuk mencapai seperti tadi yang Bu Rita ceritakan bahwa EBT 2025 akan mencapai 23%, ya kan? Yes. Itu berarti kan 23% artinya dari seluruh pembangkit listrik yang ada itu 23% akan merupakan EBT gitu. Yes. Nah, 23 dan 77 berarti kan fosil gitu. Nah, sekarang ini cuma hanya 11% gitu. Berarti sampai tahun 2021 ini hanya 11%, artinya hanya 11% yang dari EBT gitu. Sisanya 89% ya masih fosil. Jadi supaya untuk mencapai target itu kan sisa tinggal 3 tahun kita lihat. Iya. 2022. Harus kejar. Nah, apakah bisa kita kejar? Nah, makanya itu sekarang pemerintah sangat kuat support. Jadi pemerintah bersadar bahwa kalau tidak mencapai itu banyak konsekuensinya gitu. Iya. Apalagi fosilnya sekarang udah mahal-mahal begini. Nah, makanya kita lihat kalau mau bilang PLTU murah tidak, karena mungkin kita lihat bahwa sekarang batu bara itu sudah hampir $300-400. Yes. Dari yang $60 kan. Karena kenapa murah? Karena ya sekarang kan ada diproteksi dengan subsidi DNO ya. Jadi pemerintah membeli $70 dari penambang kayak dari Adoro macam $70 gitu. Tapi kalau dilepas beli 300 apakah sanggup? Tidak sanggup gitu. Pasti lebih mahal gitu. Iya, kemudian sih. kita lihat PLT gas dulu cuma 3 sen per MMTU. Sekarang udah 9 sen, udah hampir naik 2 kali lipat. Dan dari minyak dulu cuma $60-70, sekarang naik sampai 120. Iya, benar. Nah, jadi dia harus kejar. Pasti sustainable kan gitu. Nah, sustainable. Jadi harus semua beralih ke pelan-pelan ke EBT. Iya. EBT. At the same time juga teknologi solar, teknologi hydro, teknologi EBT lah in general. Semuanya jadi makin murah dan generate makin banyak. So you can see the trend of the old regime itu kayak the old going down, mulai going down, and then you see the trend of the new energy regime is going up gitu ya. Iya, benar sih. Ya mau nggak mau. Kenapa kita bilang sustainable? Karena kita lihat ya Bu Rita ya. Ini minyak Indonesia ini sekarang kan udah naik importer. Ya. Yes. Ini diperkirakan 10 tahun lagi akan habis. Jadi minyak sama sekali kita udah habis. 100% akan kita impor. Nah, kalau gas mungkin kita masih ada cadangan sampai 19 tahun. Itu akan habis cadangan kita. Dan batu bara mungkin 40 tahun lagi juga udah habis. So, makanya kamu harus kita beralih ke EBT saat ini juga harus mulai gitu. Jadi pemerintah kalian udah sadar. Makanya sekarang EBT dikejar dan didukung penuh gitu. Iya. Nah, terus ini ada pertanyaan yang sebenarnya cukup menarik juga nih. Kan kalau kontrak dengan PLN kan ikatannya termnya 30 tahun. Apakah akan ada renewal harga dalam waktu-waktu tertentu, misal ditinjau secara periodik? Jadi tergantung ya sama pembangkit kita. Misalnya kayak kita ada pembangkit yang BOOT 30 tahun. Itu berarti kita bangun, kita operate, dan kita jual listrik sama 30 tahun.
Tapi at the end of the 30 tahun, karena BOOT itu ada transfer. Jadi itu harus kita berikan kepada pemerintah. Nah, tapi metode transfernya itu sebenarnya sampai sekarang masih belum di-set, Bu Rita. Artinya dia apakah PLN akan ambil sebagian, atau PLN akan ambil seluruhnya, atau PLN akan ambil perusahaannya, ataukah PLN ambil asetnya, apakah kita masih diberikan sebagai operator waktu dia menjadi pemiliknya gitu. Jadi itu semua masih belum di-set gitu loh. Tapi ada juga beberapa pembangkit kita yang BOO, Build Own Operate, setelah kontraknya itu berakhir. Nah, kalau misalnya setelah kontraknya itu berakhir, kita negosiasi lagi sama PLN. Kita bilang sama mereka bahwa ini pembangkit saya sudah tua misalnya, saya mau di refurbish, mau dibenerin, costnya segini, untuk saya bisa balik modal adalah segini harganya. Setuju atau enggak? Itu balik lagi ke meja negosiasi. Oke. Tapi karena memang government sangat mensupport EBT ini untuk ketahanan energi kita lah ya. Jadi kelihatannya untuk negosiasi is not something yang quite difficult sebenarnya kalau kita lihat. Sebenarnya juga tidak, itu kan tidak boleh juga. Jadi gini, bagi investor asing, ini kan sebagai besar pembahasan investor asing. Jadi bagi investor asing itu kontrak itu sangat sakral gitu loh. Nggak bisa sewaktu-waktu kita berubah. Jadi kalau kita kan berarti kan tidak ada kepastian hukum. Iya, benar. Kalau kontrak tidak ada kepastian hukum, tentunya kan tidak bisa bankable gitu loh. Bank nggak akan financing gitu loh. Oh, I see. Itu pasti kontrak. Memang kita lihat yang untuk yang EBT, bukan EBT, yang kayak fossil base, memang pemerintah sekarang kelihatannya ada yang dinego ya. Karena ini kenapa? Jadi yang kontraknya sudah sudah selesai, tapi belum dibangun akan dibatalkan gitu. Kenapa? Sekarang kalau fossil base sudah oversupply di Jawa, sudah oversupply. Dan semua kan dari dari fosil Jawa ini. Kemudian yang sudah selesai mungkin juga akan ditunda, dan yang sudah umum panjang dibentikan. Nah ini sekarang kan beda ya dengan EBT ya. Kalau EBT kan pasti akan support penuh gitu. Jadi nggak bisa semena-mena, oh kontrak sudah ini nanti kita negosiasi harga ya, nggak bisa gitu. Nggak bisa, karena itu makanya dalam PPA ini dia ada undang-undang EBT, pemerintah harus membeli EBT gitu. Benar. Jadi bagi satu, kedua harus ada kepastian hukum bagi investor. Kalau siapa yang mau masuk kalau tidak kepastian. Iya Ya sih. kan? Itu sangat bagus sih. Betul, semua udah disusun di depan kan. IRR berapa, PPR berapa, kalau berubah kan berubah semua gitu. Iya, benar. Oke, terus nih ada yang nanya nih, KIN itu bisa sampai berapa dan targetnya berapa? Nah, hari ini ada salah satu sekuritas asing, RHB, yang memberikan atau mengeluarkan riset report tanggal 21 September memberikan rating buy untuk KIN dengan target 1380. Kalau ini secara fundamental, teman-teman kalau mau nanya target price, kita berdasarkan riset report yang sudah dipublish oleh salah satu sekuritas asing, yaitu RHB dengan target 1380. Kalau target technical, kemarin aku udah pernah share secara technical karena harga KIN sudah break di harga 770 dan harga sahamnya overall masih uptrend, berarti secara teknikal KIN masih masuk rekomendasi buy secara teknikal dari IIE yang di kemarin kita webinar kita udah mention juga dengan target secara teknikal di 920 dan 1000 target keduanya. Ini adalah fundamental dan teknikal ya targetnya. Oke, nih ada beberapa, sebenarnya banyak sekali nih antusias dari teman-teman nih. Apalagi, oh ya, tunggu, ini ada yang di sini juga. KIN kan sangat bergantung sama debit air. Sangat bergantung dengan debit air. Bagaimana cara KIN menjaga kelestarian lingkungan dari hulu ke hilir demi menjaga kelangsungan ekosistem air. Oke. Jadi kalau untuk pembangkit kita selama ini yang kita operate itu kan jadi pembangkit itu kan ada tiga elemen ya. Satu bendung, satu adalah waterway, satunya lagi adalah powerhouse. Tapi yang untuk environment atau lingkungannya itu yang kita bisa jaga adalah dari tipe bendung dan juga dari waterway-nya. Kalau dari tipe bendung itu sendiri ada dua, ada yang namanya dam. Kalau dam itu didesain untuk menjaga airnya supaya di belakang dam itu. Jadi atasnya itu selalu kering. Jadi yang di belakangnya itu, damnya tinggi, di belakang tenggelam. Gitu loh.
Itu tuh tipe DEM. Nah, satu lagi yang tipe WIR itu adalah yang kita pakai selama ini semuanya. Itu adalah tipenya supaya air terus-terusan tetap jalan dan masih ada existing sungai yang dari dulu sebelum kita bangun dam itu juga masih ada gitu loh. Jadi kita nggak bikin sungai itu kering gitu, sama sekali enggak. Lalu ada untuk waterway, kita ada juga ada berapa tipe? Ada 3. Satu adalah open channel, yaitu kita bikin sungai. Kedua adalah pipa, kita taruh pipa di atas tanah, lalu airnya masuk lewat pipa itu. Lalu yang ketiga adalah terowongan, kita bikin terowongan di bawah tanah. Yang paling environmental friendly itu adalah yang terowongan, soalnya yang di atasnya itu nggak usah kita babat gitu. Kalau misalnya kita bikin sungai buatan itu pasti rentan pada tanah longsor atau erosi. Lalu itu kita paling nggak mau deh sebagai pelaku hidro, itu kita paling takut. Soalnya kita make money dari hujan. Begitu erosi, sungai itu ketutup, ketimbun, akhirnya nggak ada air masuk ke dalam mesin kita, ya akhirnya kita juga yang kena gitu loh. Tadinya mau untung malah buntung gitu kan. Terus pipa itu somewhere in the middle, jadi airnya itu tuh masih aman lewat pipa, tapi di atasnya itu tuh masih kita dasar lahan, masih potong pohon dan sebagainya. Terowongan itu paling mahal, tapi itu juga paling gitu. Atasnya kita nggak kupas, paling aman ya. Airnya semuanya tetap masuk lewat dari bawah tanah gitu. Jadi at the end of the day, kita when presented with that dilemma, tentunya cost also comes into picture, but environment also comes into picture for us. Jadi makanya pembangkit kita sampai saat ini sekarang semuanya masih pakai terowongan gitu. Jadi tadi yang pertanyaan itu sebenarnya good question ya. Jadi itu pertanyaan terus. Jadi seperti kita ketahui bahwa kita di bangunan di Sumatera, di Sulawesi itu di mana di situ hutannya masih terlindungi ya, masih terjaga. Jadi daerah tangkapan air yang kita bilang catchment area itu masih luas sekali gitu loh. Itu kayak hutan itu masih, itu sangat penting karena itu merupakan daerah resapan air. Jadi pas hujan dia nampung. Di pasar nanti kalau musim kering dia tetap ada air dan situ tetap mengalir gitu loh. Kalau hutannya rusak atau kita namakan catchment area atau daerah tangkapan air gitu. Jadi kita bangun, kita harus survei berapa luas di situ gitu. Semacam reservoir. Jadi kalau tidak ada, misalnya di Jawa, semua udah bukan hutan lagi. Begitu hujan, airnya langsung hilang. Tapi kalau begitu kering, nggak ada air gitu. Jadi nggak ada resapan air. Tapi kalau kita di Sumatera, di Sulawesi, kita sudah survei itu, dan rata-rata daerah kita itu semua daerah masih hutan gitu. Jadi ada hutan Indo, ada hutan polusi, ada hutan, masih semua sangat terjadi. Ya, jadi kalau kita bangun PRTA di Jawa agak sedikit riskan tadi itu loh. Jadi itu sedimentasi kering, kemudian bisa kering itu nggak ada airnya gitu. Intinya semakin jauh kita semakin suka, Bu. Oke. Terus nih ada yang nanya nih, sebenarnya aku nggak yakin sih. Katakan ada rencana red issue nggak? Harusnya kayaknya enggak ya. Memang pada saat ini kita belum ada rencana red issue. Iya, belum ada. Soalnya nggak ada keperluan untuk itu. Oke. Ini tanpa terasa karena ini something yang memang sangat menarik karena memang adanya PP tadi sama aku lihat dari roadmap-nya Kementerian ESDM tadi ya, makanya kita ngobrol nih sampai panjang banget. Nah mungkin ternyata tanpa kita sadarin udah sampai jam 8:05 nih. Nah buat teman-teman mungkin udah cukup banyak belajar di sini, nanti mungkin someday kita akan invite juga untuk webinar di mana nanti bisa lihat lebih detail mengenai terowongan yang diomongin Wilson, biasanya akan di-share di sana. Nah Wilson mungkin karena nih udah jam 8 lewat, mungkin Wilson ada kata penutup nih buat teman-teman, ada closing statement. Ya, pertama-tama thank you Bu Rita, thank you semua teman-teman udah join kita hari ini, kita ngobrol bareng. Happy banget, tentunya kita mau kasih edukasi lah ke teman-teman semua mengenai EBT. Soalnya kita ngerti nggak banyak information out there about EBT, apalagi EBT di Indonesia ya. Yang kita dengar itu ya maybe right, maybe wrong, cuman kita kasih perspektif kita dari segi emiten yang ini. Tentunya kita very enthusiastic sama EBT di masa depan di Indonesia, apalagi transition energy sekarang udah meninggalkan yang kotor menuju yang lebih bersih. Jadi kita jangan lagi kalau kita kemarin lihat investasi mau saham yang mana,
saya mau coba bujuk Bapak Ibu segala semua supaya kita investasi bukan hanya untuk cuan tapi juga untuk environment and untuk legacy ya. Kalau enggak untuk apa kita cuan-cuan terus tapi habis itu kita merusak lingkungan gitu kan. Ntar kita punya anak malah yang take the responsibility of what we did gitu loh. Jadinya it's a responsible investing lah, or socially responsible investing yang kita mau coba push ke teman-teman semua. Tentunya di sini kita juga banyak ke depan kita banyak project-project baru. Kita di sini harap doa restu teman-teman semua supaya kita bisa maju bersama untuk masa depan yang lebih baik lah untuk bukan hanya Indonesia tapi juga untuk dunia. Thank you semuanya. Iya, thank you. Ya dimana kan teman-teman tadi juga udah tahu kan bahwa dari government ini sangat mensupport sektor ini. Jadi untuk kedepannya mungkin untuk long term menurut aku ini masih banyak sekali potensinya. Oke, mungkin demikian dulu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir, udah join IG Live edukasi kita dengan emiten PT Kencana Energi Lestari Tbk atau KIN. Semoga kalian bisa mengambil manfaat daripada live ini. Ingat teman-teman bahwa saham naik itu harus ada katalis atau ada supported reason-nya, dan you know what you buy. Jadi kita invest, kita kenalin dulu emitennya, kita kenal manajemennya. Di sini mereka udah hadir di sini, kalian bisa lihat. Mungkin kita nanti lain kali kita akan belajar lebih detail lagi, mungkin yang tadi aku bilang via webinar. Mungkin itu dulu ya. Mungkin kita akan ketemu di sesi yang lain. Pak Giat, mungkin ada tambahan? Ya, boleh. Jadi mungkin teman-teman investor di sini kita bisa ikut kontribusi dalam fight climate change gitu kan. Jadi sekarang kita lihat bahwa ini kan semua ya, di Eropa kepanasan, di Pakistan kebanjiran, Korea kebanjiran, di China kekeringan. Jadi semua efek daripada global warming ya atau climate change. Jadi kita sebagai KIN, misi kita juga ikut dalam kontribusi terhadap dunia dalam menjaga planet kita ini, save the planet. Kita berkontribusi. Jadi kalau teman-teman di sini ikut beli satu lot aja juga berarti kan menkontribusi daripada climate change gitu. Jadi we are the global social responsible citizen. Itu sebenarnya misi kita gitu loh. Jadi, seperti yang saya ngomong, investing in profit, but sekaligus investing in society and investing in environment. Gitu. Oke. Ya, terima kasih sebagai itu. Oke, mungkin sebagai penutup dari saya buat teman-teman, kemarin kita juga ada baca di salah satu reportnya broker bahwa rata-rata industri sekitar 2,2 PBV, dan kini ini mungkin hari ini sekitar 1,3 kali ya. Jadi kalau misalnya pemain industri regional, PBV-nya masih 2,2 dan ini masih 1,3. Kalian bisa berhitung sendiri kira-kira potensinya masih sangat menarik kalau dilihat dari perkembangan. Mungkin kalau lihat dari yang lain masih paling murah ya untuk saat ini. Tapi memang semua ini kita tujuan live-nya untuk mengedukasi. Jadi kalian hitung sendiri resikonya semua kita udah paparin, chances maksudnya potensi daripada KIN sendiri, dan secara fundamental, technical itu ada risk dan rewardnya. Mungkin gitu dulu ya Wilson dan Pak Giat. Makasih banyak nih, banyak belajar yang kita belajar hari ini. Oke, thank you ya, selamat malam, salam sehat. Thank you semua. Thank you, bye.